Ia datang tanpa gemuruh kabar, tanpa rumor panjang, tanpa masuk radar bursa calon pelatih. Tiba-tiba namanya diumumkan. Tenang, singkat, tidak dramatis. Dan sejak hari itu, sebuah bab baru dimulai. Sebuah awal yang sunyi untuk sebuah misi yang besar. Kedatangannya justru melahirkan tanda tanya. Ia bukan sosok dengan gemerlap Eropa seperti Luis Milla. Tidak membawa reputasi mentereng. Tidak datang dengan sorotan besar. Hanya sebuah keyakinan yang belum dimengerti banyak orang. Banyak yang bertanya, siapa dia? Dari mana asalnya? Apakah ini pilihan yang tepat? Keraguan itu nyata. Ekspektasi begitu tinggi dan ia datang di saat kepercayaan sedang rapuh. Hari pertama di ruang ganti, suasana muram, mental tim jatuh, hasil buruk beruntun. Ia masuk, menatap para pemain lalu berkata, "Apakah di sini ada yang meninggal?" Semua terdiam. Pesan ini sederhana, jangan bermain seperti tim yang sudah menyerah. Media menggambarkan sosoknya sebagai pelatih temperamental. Namun, pemain menemukan kenyataan berbeda. Ia adalah individu yang tenang, tegas, dan sangat mengayomi. Bojan tidak hanya melatih kaki mereka, tapi juga menyembuhkan mental mereka. Ia tidak berteriak tanpa arah. Ia membangun tulang mental yang hampir runtuh. Juli 2023, ia resmi memulai. Debutnya di 3 Agustus 2023 melawan Bali United. Ia butuh 4 pertandingan untuk kemenangan. Tidak instan, tidak langsung gemilang. Tapi ia tidak goyah, ia sedang menanam benih, dan dunia hanya perlu sedikit bersabar. Waktu berjalan, keraguan perlahan berubah menjadi rasa percaya. Ia tidak banyak bicara di luar lapangan. Ia menjawab lewat kerja, lewat disiplin, lewat hasil. Dan satu persatu, kemenangan itu datang. Bukan karena kebetulan, melainkan buah dari standar yang tak pernah ia turunkan. Gaya berubah, dari permainan indah kaki ke kaki menjadi lebih realistis. Sedikit sentuhan, serangan cepat, dan hasil maksimal. Bukan soal indahnya permainan, tapi tentang bagaimana caranya untuk menang. Dengan skuad yang ada, peninggalan pelatih masa lalu, ia merajut kemenangan demi kemenangan. Pelan tapi pasti, Persib merangkak dari papan bawah hingga menembus babak Championship Series. Harapan yang dulu mati, kini menyala kembali. Dengan skuad warisan pelatih sebelumnya, ia tidak pernah mengeluh. Ia merapihkan, ia menyederhanakan, dan memaksimalkan. Dan tim yang sempat terdampar perlahan naik hingga menembus Championship Series. Dan akhirnya, di luar ekspektasi pada musim itu, ia berhasil membuat tim menjuari liga dengan statistik luar biasa, membawa gelar kembali pulang ke Bandung. Dari papan bawah menjadi juara, ia menegaskan siapa dirinya, bukan dengan janji, tetapi dengan trofi. Sejarah baru lahir, pelatih asing pertama yang membawa Persib menjuarai Liga Indonesia. Bukan cerita instan, tapi perjalanan yang diperjuangkan. Ia menuntaskan dahaga dari tim yang terdampar di papan bawah. Ia membawa Persib naik ke podium juara. Bojan resmi
mencetatkan diri sebagai pelatih asing pertama dalam sejarah yang membawa Persib merajai Liga Indonesia. Dan ketika orang mengira itu hanya momentum, ia melakukannya lagi. Juara Liga 1 back to back 2023, 2024, dan 2024-2025. Pelatih asing pertama yang menghadirkan trofi kasta tertinggi 2 kali. Pelatih terbaik berturut-turut. Musim 2024-2025, 18 kemenangan, 12 imbang, 3 kekalahan dari 33 laga. Pertahanan paling kokoh, hanya 31 kebobolan. Rekor 4 kali pertandingan tak terkalahkan di musim pertamanya. Angka-angka itu bukan sekedar statistik, itu cerminan konsistensi. Di panggung Asia, ia membawa Persib melaju hingga 16 besar AFC Champion. Musim 2025-2026, sebagai juara grup dengan identitas yang jelas, nama Persib kembali disebut di level Asia. Ojan mengembalikan marwah Persib dan Indonesia di peta sepak bola internasional. Meski langkah di Asia terhenti, apa yang telah dibangun tak ikut runtuh. Segala gelar dan pencapaian yang telah ia raih sudah lebih dari cukup untuk membuktikan siapa dia. Ia tidak berhutang pada sejarah. Ia adalah sejarah itu sendiri. Kini fokusnya kembali ke kompetisi domestik. Berkat kerja kerasnya, Liga Indonesia meningkat. Ia tidak hanya berjuang untuk Persib, tapi juga untuk martabat sepak bola tanah air di mata dunia. Kontraknya masih Mei 2026, namun nilainya tak lagi sekadar di atas kertas. Ia telah menjadi pondasi, menjadi tim kokoh di puncak klasmen. Kepercayaan itu tidak diberikan, ia mendapatkannya. Dari sosok yang tak masuk radar, menjadi figur yang mengubah arah sejarah. Ini tentang dedikasi, tentang keteguhan saat diragukan, tentang kerja sunyi yang menghasilkan gemuruh. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebesaran tidak selalu datang dengan sorotan. Kadang ia datang diam, lalu menaklukkan segalanya.